Oke Vio, it's ranking time. Jadi di sini aku punya 5 macam kopi. Nah, kopi-kopi ini sebenarnya adalah 5 brand yang memiliki 5 harga yang berbeda. Tapi kenapa bisa berbeda gitu kan? Pasti ada pembedanya, baik dari rasa, baik dari packagingnya. Nah, itu kita akan rangkum semua. Nah, di sini kenapa cuma ambil 5 ya? Karena memang paling banyak dipakai tempat nongkrong, dan juga di sini alasannya bisa kita beli pakai aplikasi baik Gojek maupun Grab. Jadi kan namanya kita juga social distancing, supaya aku bisa menghibur para viewerku semuanya. Nah, sekarang aku gak keluar kemana-mana, jadi tetap bisa berkarya tapi juga bisa sambil menghibur, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Oke, mungkin yang pertama ini bisa dilihat. Nah, ini nih aku beli di Nyot Nyot Thai Tea. Nah, di sini ke semuanya sebenarnya adalah ice coffee latte. Aku samain semuanya dari harga yang berbeda, akan aku bahas. Yang pertama ini ya tadi aku bilang Nyot Nyot Thai Tea. Sebenarnya yang aku bikin kaget ya, ini kan Nyot Nyot Thai Tea, tapi kukira cuman teh gitu loh. Ternyata dia jual kopi juga gitu. Nah, di sini kalau aku bahas dari brandingnya dulu satu-satu semua. Ini bisa dilihat mungkin tidak ada lambang sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Juga dari pipet juga tidak ada lambang ya, jadi benar-benar nggak ada, benar-benar polosan banget. Dan juga untuk plastiknya itu benar-benar plastik yang apa ya, benar-benar plastik yang kosongan gitu. Nah, mungkin itu juga pembedanya. Bukan berarti aku menjelek-jelekkan, bukan. Jadi di sini aku tidak ada menjelek-jelekan, ini juga sifatnya subjektif, tidak di-endorse pastinya. Nah, jadi ini memang khusus apakah ini sesuai dengan harga yang diberikan, dengan cita rasa yang mungkin juga apakah setara. Nah, di sini harga yang bisa aku dapat itu adalah 15.000. Oke, yang kedua, sekarang aku coba pesan, mungkin teman-teman udah pada tahu yang namanya Janji Jiwa. Jadi di sini Janji Jiwa untuk branding atas juga ada. Dari depan sudah ada logo. Lalu di sini juga ada Teman Sejiwa, sebuah cerita tentang jiwa menepati janji secangkir kopi. Wah, asik juga ada kata-katanya ya. Jadi penasaran rasanya seperti apa. Di sini juga untuk pipetnya juga dibungkus sama tulisan Janji Jiwa. Sampai ini juga ada brandingnya. Oke. Mantap, ini dia berkisar harga 18.000 tadi. Nah, yang ketiga nih yang mungkin masuk ke arah 20 ribuan. Ini 25.000, aku beli di Point Coffee. Nah, ini saya lihat ada brandingnya di atas juga, untuk mungkin mulai berbeda ya. Di sini juga untuk bagian atasnya ya berbeda kan. Ini cuma plastik yang kosong, nanti kita tusuk. Tapi di sini sudah disediakan seperti lubang untuk dimasukkan pipetnya. Di sini juga ada ngasih nama thank you Manachika. Nah, Manachika di sini tulisan juga benar. Oke, aku senang. Nah, di sini untuk pipetnya tidak ada kayak Janji Jiwa tadi, nggak ada brandingnya, polos warna hijau dilapisi sama bungkus yang warna putih.
Lalu masuk yang paling sering mungkin ditemuin di kota-kota teman-teman, itu adalah Starbucks. Ini juga isi nama tadi ya, Starbucks. Juga dia mulai kayak ada kubahnya seperti itu. Nah, di sini ada paper straw. Oh, cuma itu aja. Nah, di sini yang hampir aku lupa. Untuk tadi yang Point Coffee itu plastiknya seperti kamu belanja belanja biasa sih, ke tempatnya kalau misalnya ke Indomaretnya. Nah, di sini kalau misalnya Janji Jiwa itu dia ngasih juga ini. Ada brandingnya juga ternyata di plastiknya, lumayan keren untuk ukuran 18.000. Dan untuk tadi yang di sini yaitu Starbucks, ada dua bungkusannya, ada yang lebih tebal sama ada yang dari karton. Ya, saya juga aku dapat tempat yang keras biar dia nggak tumpah mungkin ya. Ya, itu juga di dalamnya ada brandingnya besar. Ya, cuma itu aja, dalamnya tadi sih nggak ada apa-apa lagi. Setelah itu yang terakhir, ini harganya tadi 44.000. Nah, yang terakhir ini adalah Excelso. Excelso juga ada brandingnya, cuman tadi nggak isi tulis nama, tapi ada The Finest Indonesian Coffee. Ada tulisan di belakang. Ini juga ada brandingnya. Nah, untuk plastiknya sendiri juga keren ya, ada batik. Lalu isi bungkusannya kertas juga. Terus dia sebenarnya ngasih gula, tapi biar sama aku nggak pakai gula. Oke, itu aja sih kalau misalnya dari kenapa brandingnya itu bisa beda-beda. Mungkin karena branding juga ya, beda-beda harganya, tapi kita nggak tahu gimana rasanya. Coba kita coba. Mungkin dari yang pertama langsung aja ke Thai tea. Nah, ini kita cobain langsung. Coba ya. Ini perlu diaduk dulu kan? Cobain langsung. Oke, kalau yang aku rasain ya, di sini kan kita tahu kopi latte itu ada espressonya sama susunya. Kalau di sini mungkin lebih terkesan lebih pahit, juga mungkin rasa susunya masih kalah sama rasa kopinya, dan juga nggak terlalu manis kalau aku bilang. Jadi terkesan agak lebih pahit. Oke, untuk yang kedua, ini kayak udah menyatu. Ya, aku aduk dulu. Oke, kita cobain. Kalau dibanding sama yang tadi, ini kan lebih mendominasi rasa kopinya. Ini rasa kopinya terasa, cuman pada saat aku coba untuk sedot pertama kali itu rasa susunya juga sedikit pure. Seperti itu gimana ya cara jelasinnya? Ya, lebih terkesan lebih terasa dibanding nyonya Thai tea tadi. Jadi kalau ini lebih dominan kopinya, ini masih lebih terasa rasa susunya. Oke, itu kan dari kelompok yang 15.000, 18.000, jadi mungkin kelompok ini yang lebih terjangkau, ya kan? Nah, sekarang yang agak medium mungkin sebelumnya aku lupa untuk minum air dulu, karena tadi rasa-rasa kopinya juga mereka keras banget, takutnya malah mempengaruhi penilaianku. Oke, kita lanjut ke Point Coffee. Ini juga agak terkenal ya, kalau teman-temanku pasti bilangnya pada suka ke Point Coffee. Cuman aku baru pertama kali nyoba juga. Dan kalau ada masukan bisa dikasih tahu ya. Oke, di sini ada kopinya kelihatan sama gradasi dari warna putih susunya. Kita cobain langsung. Gimana sih rasanya? Serasa sedikit berbeda. Aku jadi nagih nih. Oke. Kalau misalnya dibanding sama yang lain, bukannya menjelekkan ya atau apa, tapi mungkin ini dengan harga yang lebih mahal, rasanya juga lebih terasa. Untuk rasa apa
kopinya dan juga rasa susunya itu lebih balance. Jadi pada saat kamu ingin merasakan kopi juga terasa rasa susunya juga. Tapi kalau dibandingkan bukan 50-50 juga sih, cuma mungkin kopinya masih lebih tinggi 52 sama 48 seperti itu. Kalau tadi agak sedikit jomplang antara kopi sama susunya. Kalau ini mulai balance dan juga rasanya lumayan enak. Aku kayak ya enak sih untuk yang biasanya aku ini pertama kali soalnya. Oke, kita lanjut langsung untuk minum air dulu ke Starbucks. Ini juga kelihatannya udah agak putih ya, dan udah punya. Dari aku buka pipetnya ini agak berbeda ya, mungkin lebih go green gitu karena dia nggak pakai semacam plastik. Ini pakainya apa ya, kertas, jadi lebih gampang didaur ulang. Oke, that's good idea untuk Starbucks. Gimana rasanya? Aku bingung ya. Aku memang sering sih ke Starbucks ya. Tapi untuk nyoba es latte juga pertama kali. Kalau dibandingkan yang lain ini kurang manis gitu. Jadinya gimana? Dia lebih terkesan kalau misalnya tadi rasa gulanya itu terasa, rasa kopinya juga mendominasi. Apa ini yang namanya balance, jadi tidak jadi lebih hambar gimana ya, bukan hambar juga ya, kayak kalau airnya datar seperti itu ya kalau aku bilang ya. Jujur ya, aku bingung juga sama rasanya ya. Kalau misalnya ini tidak kalau misalnya kayak party ya kan jedor gitu ya, ini lebih tenang, kalem seperti itu ya. Itulah ibaratnya gitu. Jujur aku ya bingung banget sama rasanya. Oke dah, kita lanjut untuk yang espresso. Ini juga ada warna ya, warnanya beda, ada bagian kopinya, bagian susunya. Nah, di sini kita buka aja, juga dari plastik. Ini nggak isi gula loh. Apa nanti agak hambar seperti aku, atau nanti akan aku cobai tambah keduanya ya. Aku langsung coba aja. Semoga enak ya. Nah ini juga mungkin karena aku nggak tambahkan gulanya tuh seperti apa ya. Kalau misalnya rasa dibanding yang lain nih juga ya, kalau misalnya dibanding sama yang tadi Starbucks sih ini lebih terasa ya. Jadi ada mungkin kopinya juga terasa agak lebih pahit, lebih masuk gitu. Kayak misalnya kamu lagi party tenang-tenang, tiba-tiba ada yang belusukan des gitu, ada kopi masuk gitu, yang masih terasa kopinya. Jadi aku bingung ya, kok dia lebih kalem ya. Jadi aku coba tambahkan gula aja ya. Jadi aku sangat berharap banget ya, ini kopinya memberikan rasa manis yang bisa membuat meledak gitu di mulut gue. Ini aku coba, aku masukkan langsung satu tempat kayak foto 3x4-mu itu loh. Kamu buat foto 3x4 atau bungkus kacang kecil itu aku masukkan semua. Jadi rasanya kayak gimana ya? Tapi soalnya sedikit. Ini sih kayaknya manisnya terasa, mungkin kayaknya aku kelebihan masukin gulanya. Tapi ya jadi lebih terasa gitu loh, jadi manis gitu kan. Jadi rasa kopinya juga masuk, tapi yang harusnya aku mau kopi susu yang ada manisnya setara gitu. Ini gara-gara mungkin aku kebanyakan ya, jadi gula gitu. Jadi naik sedikit kan. Nah itu aja, mungkin akan aku urutkan. Ini kan tadi ini yang kelas terjangkau 15 sampai 18.000, ini sampai 25.000, dan ini yang di atas ya di atas 30.000, maka sampai 40.000 tadi ya. Ini 44, ini 47. Nah, sini aku udah urutin. Ini kan berdasarkan yang aku rasakan. Bukan berarti kopi ini nggak enak. Aku suka semua. Aku suka kopi, aku sangat suka kopi ya. Ini juga rasanya enak-enak. Cuman kalau misalnya dibanding sama selera aku, tuh
itu ya urutannya seperti ini. Jadi aku suka mungkin yang pertama dari rasanya agak balance untuk yang buat kopi. Terus yang kedua di sini juga lebih terasa ya untuk karena tadi aku bilang rasa susunya juga masuk, rasa kopinya juga lebih terasa. Kalau ini keduanya oke, sedikit ya mungkin kalau lebih tenang ya, rasanya tenang gitu ya. Nah kalau ini juga kalau dimasukkan rasa manis juga aku senang sih, cuman jangan berlebihan kayak tadi. Rasa kopinya masuk, cuman mungkin rasa susunya masih kurang. Kalau ini rasanya tenang banget, kalau misalnya kalian suka yang rasanya lebih soft, aku saranin ini dua ini kalau rasanya soft ya. Kalau ini jujur aku kopinya keras banget, agak pahit gitu, aku nggak tahan dulu. Bukannya nggak tahan ya, maksudnya aku suka sih, cuman ini bisa bikin aku nggak tidur juga karena kopinya juga rasanya kuat banget, kafeinnya mungkin tinggi ya, aku nggak tahu juga. Nah di sini mungkin untuk masukan aku juga kedepannya ini dikasih brand sedikit biar lebih diingat oleh masyarakat kalau misalnya nyok Thai Tea juga punya kopi seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen nongkrong, jadi kalian udah tahu dengan harga sekian bisa jadi referensi apakah ini dengan harga sekian bisa memuaskan aku ya, seperti itu. Karena kan setiap orang berbeda-beda ya, jadi mungkin setiap brand aku yakin mungkin dia punya brand yang lebih unggul di rasa apa gitu, mungkin aku belum coba ya. Kalau yang lain ini mungkin bisa aja kalah dari yang lain karena rasa kopinya seperti apa. Jadi kan karena aku membuat ranking ya aku harus samakan ice coffee latte seperti itu. Mungkin untuk ice coffee latte seperti ini rankingnya. Silahkan kalau misalnya ada masukan, kritik, saran, kalau suka ya dikasih likes, kalau nggak suka boleh kok dikasih dislike. Dan juga ingat untuk di subscribe biar nggak ketinggalan kalau kita mau review makanan lagi. Oke viewer, thank you udah meluangin waktunya untuk video yang mungkin gaje dari aku ya itu. Dan see you next time, bye bye.